Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen saudara, marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Kemudian, dari C_SMAN1_22. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu 12 Mei 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio, harus ditulis lengkap apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama, misalnya Raden Bagio, Dr. MSc. Silakan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah saudara sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya TNI AD, pensiunan PNS, dan sebagainya. Jika ayah sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya apa mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulislah pekerjaan ibu bila ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika sama dengan saudara, tulislah idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama yaitu pendidikan sejajar dengan SD atau sekolah dasar. Tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan lulus tahun berapa. Kemudian, sejajar SMP atau sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan lulus tahun berapa. Kemudian, SMA atau sekolah menengah atas, diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus. Di belakang tahun lulus, dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya IPA, IPS, atau Bahasa. Sejajar dengan universitas atau akademi, tulislah nama universitas saudara, tempat atau kotanya, dan lulus tahun berapa. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus, harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan dituliskan di belakang tahun lulus. Yang kedua, yaitu kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah Anda ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, dan di tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaraannya siapa, misalnya LPKIA, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga yaitu pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja di instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara sebagai apa dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya.
Yang keempat, yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi apabila saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi, olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis diisi jika saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, dan dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau di mana organisasi itu berada. Baik, sekarang balikanlah lembar riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Yang kelima yaitu olahraga. Bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu masih tetap saudara lakukan hingga saat ini. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Kemudian yang keenam, yaitu kesenian. Cara mengisinya sama seperti nomor 5. Silakan saudara isi. Yang ketujuh yaitu kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara. Apa yang akan dituliskan, silahkan. Yang kedelapan, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi direktur bank, arsitek, guru, atau yang lain. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa atau ingin menjadi orang tua yang bijaksana dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang kesembilan yaitu saya anak ke. Isilah dengan urutan posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, dan seterusnya, terutama saudara sekandung. Apabila saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret sepenuhnya. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara memiliki adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya jika sudah bekerja, atau kelas, atau tahun keberapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah hingga adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak memiliki adik, harap kolom adik saudara coret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan adik dicoret seluruhnya. Selanjutnya, yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan yang lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Atau apabila tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Apabila pernah sakit keras, isilah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu, dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. Kemudian, pertanyaan yang ke-11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya hingga saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu, bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja, dan apa akibatnya. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, maka coretlah pertanyaan yang ada di bawahnya. Kemudian, pertanyaan yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah. Jika tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup tahunnya saja,
Tempatnya cukup kuotanya saja dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, dan seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Jika tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis, silakan ditulis Banda Aceh tanggal 12 Mei tahun 2022. Kemudian, saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.